Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarrati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin sekalian, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, serta kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Mantap. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Karena telah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan di masa yang akan datang sesuai dengan fitrahnya. Remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghailani, seorang pujangga Mesir, beliau berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan tentang remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat al-yakhsha. Kita kaji lebih mendalam secara semantik. Istinbatnya, al-yakhsha adalah sigot amr. Kaidah mengatakan al-asli fil amril wajibi. Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, takut jika kita meninggalkan anak-anak dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 4 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, dan yang sangat dikhawatirkan adalah lemah akhlak. Jika 4 kelemahan itu telah melekat pada generasi muda, maka mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan menjadi penghancur pembangunan. Dengan demikian hadirin, Islam tidak menginginkan pemuda pengangguran, pemuda majeng, pemuda nangkring, melainkan Islam menginginkan pemuda yang agresif dan inovatif. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku generasi penerus bangsa bertanggung jawab atas kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut. Sebab as-subbanul yawm wa imamul ghad. Pada hakikatnya, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Dengan demikian hadirin, Islam tidak menginginkan pemuda pengangguran, pemuda majeng, pemuda nangkring, melainkan Islam menginginkan pemuda yang agresif dan inovatif. Bahkan, bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam dan telah mendorongnya lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan ilmu biologi. Bahkan, bukankah karena Al-Quran menceritakan karakteristik seluk-beluk masyarakat terdahulu sehingga mendorongnya ilmu yang kemudian kita kenal dengan ilmu sosiologi. Bahkan, bukankah seluruh ilmu itu bersumber dari Al-Quran? Oleh karena itu, apabila manusia sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya dan mengamalkan di kehidupan seharinya, maka dijamin kehidupannya berselisih dengan tuntunan agama dan bertentangan dengan ajaran Tuhan. Siapapun dia dan adapun jabatannya. Seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan melakukan korupsi walaupun rakyatnya tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan mencurangi timbangan walaupun pembelinya tidak tahu. Seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan melakukan selingkuh walaupun istrinya tidak tahu. Seorang pemuda-pemuda yang asik mau edukasi, dia tidak akan melakukan macam-macam ketika sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, walaupun dalam keadaan sepi dan suasana mendukung. Rasulullah SAW pernah berjanji dalam sabdanya yang artinya, Sesungguhnya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka akan membawanya ke surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka.
progresif dan produktif dapat kita pahami apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal. Artinya, menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun, jika kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab, al-kasla la yati'amul as. Pemuda yang malas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No again without a pain. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada pengorbanan tanpa penderitaan. Sebagai contoh, remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Mari kita renungkan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Hadirin masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ali As-Subani dalam kitab Sawfatu Tafsir memberikan syarahat terhadap ayat tersebut dengan redaksi yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh tentang mereka, tentang perjalanan mereka, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Ayat tersebut merupakan kabaria ilahiyah, suatu berita dari Allah SWT. Isi berita tersebut menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan uswah bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi bagi pemuda-pemuda beriman, pemuda-pemuda tangguh, pemuda-pemuda yang gagah dan pandai, pemuda-pemuda yang mampu merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan kita, langkahkan kaki, bekerja, kerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda, maka dijamin di negeri tercinta ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Sebagaimana Dr. Muhammad Al-Asqari dalam kitab Min Fathil Qadir menjelaskan, amalu syifa, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Dengan demikian, apabila potensi itu telah melekat pada generasi muda, maka mereka dapat melanjutkan estafet perjuangan dan mampu mendapatkan prestasi yang gemilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya, buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.